ya Bun, mengganggu nih. Kita sesama rekan ya, rekan kerja, kita saling bertukar pikiran dan apa yang dirasakan di instansi kita di eh, di sekolah TK ya. Kita kan sekolah TK ya, pembelajaran TK. Tentang apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan telah sesuai di RPP yang ada di sekolah kita, telah sesuai dengan RPP yang sekarang kurikulum merdeka gitu. Ya, sampai saat ini bagi kami ya Bun ya, selaku pendidik gitu ya, pengajar yang mendidik anak-anak, kami selama ini udah berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan kurikulum dan RPP yang sudah terbentuk. Ya meskipun kadang ada beberapa kendala gitu, kalau misalkan terlalu berat dan melihat situasi kondisi anak-anak, ya kadang kami di luar dari RPP tersebut. Apakah di kita diharuskan di sekolah kita ya, kita saling tukar pikiran, diharuskan kepala sekolah untuk membuat RPP atau bagaimana gitu, karena kita kan beralih ya dari kurtilas ya ke kurikulum merdeka gitu. Kalau untuk mengenai RPP emang dari tiap instansi atau sekolah tersebut emang diharuskan yang namanya ada RPP, RPH, gitu. Karena itu pun bisa membantu kinerja kita menegakkan gitu. Cuman kadang kendalanya kita itu pas di apa ya, di lapangan gitu, kadang tidak sesuai sama apa yang kita harapkan. Kondisi anak kan moodnya kadang suka berubah-ubah. Apalagi kita kan di TK ya, nggak bisa apa sih melihat apa sih anak ini tuh lagi bagaimana, apa mau kan kita. Iya. Kalau anak SD kan kita enak ya, kalau misal kita mengarahkannya, misalkan ayo nak duduk gitu, ayo kita belajar tentang ini sekarang. Sedangkan kan anak kawan nggak bisa seperti itu gitu. Kadang suka banyak dramanya terlebih dulu. Tadi RPP kurikulum merdeka ini, di kurikulum merdeka ini ada yang namanya HOTS ya, Higher Order Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tapi kan kita gak mungkin, kita kan anak di usia TK lah, bagaimana untuk menerapkan itu, sepertinya bagaimana kendalanya gitu menurut Ibu? Ya kebetulan kalau di kelas saya, mungkin pas yang lain pun sama ya, untuk host ini di kami emang tidak menerapkan Bu, karena emang kondisinya kan ini terlalu tinggi ya untuk dipelajari oleh anak-anak ya jenjang PAUD atau jenjang TK gitu. Beda sama kayak yang SD. Kalau SD mungkin ya gampang untuk menerapkan berpikiran luas. Kalau di kita ya mungkin susah. Walaupun dia harus bertahap dulu, mungkin prosesnya lama. Terus menuju ke akhlak nih, bagaimana ya kita di era digital ini, pada anak usia gini, gimana pandangan tentang Ibu, tentang pendidik, akhlak di sekolah dan tanggapan Ibu gitu di era digital ini? Sejujurnya itu teh apa ya, PR banget ya untuk selaku orang tua dan kami sebagai pendidik, di mana era digital ini memang sangat mempengaruhi kehidupan si anak, mulai dari bahasanya. Jadi apapun yang keluar kayak HP seperti itu suka meniru apa yang ada di HP yang dia dengarkan, apa yang dia tonton. Dan makanya saya pun melibatkan selaku orang tua untuk ikut andil berperan dalam apa ya, untuk mengawasi anak-anak selama di rumah. Dan begitu pun kami selaku guru ya senantiasa membimbing dan mengarahkan anak-anak, terutama menerapkan dalam sistem keagamaan. Terus dalam pentingnya pengawasan orang tua ya dalam begini, apakah kendala ini di sekolah dan di kelas dalam era digital itu kendalanya bagaimana, akibat dari sisi negatifnya digital gitu ya, akhlaknya si anak tuh berpengaruhnya apa di kendalanya di kelas tuh, apa kelihatan dalam menurut penilaian Ibu? Lebih ke banyaknya perilaku ya kalau di kelas itu. Kadang dari mulai ucapan-ucapan, perilaku pada temannya seperti apa gitu. Kadang mereka tuh meniru apa yang mereka lihat sebelumnya di HP. Kadang ada kata-kata
PR besar ya untuk kita semua ya. kita semua, terutama di kelas saya sendiri. Ternyata kritis sekali loh pola pikir anak-anak tuh. Makanya dari sini saya pun pengen apa ya, menerapkan akhlakul karimah seperti apa gitu. Kayak model si anak baru masuk sekolah, bertemu dengan ibu guru harus seperti apa, seperti menerapkan pembiasaan cium tangan, senyum, sapa, sopan santun seperti itu, dan kebiasaan lainnya kayak model doa-doa harian, bacaan surat-surat pendek, ya berperilaku baik, menanamkan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Terus metode pendidik dalam soal akhlak ya era digital pada anak usia gimana pandangan tentang akhlak di sekolah, tanggapan ibu, bagaimana si akhlak. Kadang kan gara-gara digital kadang si anak tuh susah untuk berbicara karena bingung kan ya dalam anak usia dini itu. Bagaimana triknya untuk ibu tuh supaya si anak tuh dapat terbuka lah, jadi tidak hanya monoton ke digital tuh, bagaimana caranya diterapkan di sekolah dan kerjasama sama orang tua gitu. Kalau saya pribadi kadang face to face ya sama si anak, karena yang namanya di sekolah kita tuh kadang emang susah yang namanya fokus ke satu anak. Jadi kadang kalau pas tidak ada anak-anak masuk sekolah kan nggak mungkin bebarengan, kadang satu-satu. Nah dari situ kadang mulai dia masuk sekolah, kadang menerapkan sapaan dulu gitu. Kadang misalkan menurut dia kan suka ini beda ya. Kalau pagi masih fresh gitu, walaupun ada kendala misalkan di rumah ada drama atau apa gitu sama orang tuanya atau apa. Kayak kita sebagai guru tuh kayak menjadikan teman lah buat dia, buat partner sharing. Kadang ya mereka di situ udah mulai terbuka. Nah dari situ kita pijatkan lagi ke jam istirahat, di mana anak-anak biasanya main, makan siang. Coba pendekatan kepada si anak tentang penanaman akhlakul karimah, baik dan benarnya. Karena kalau misalkan pas di saat pembelajaran, walaupun memang di dalam pembelajaran pun saya coba menerapkan ya untuk berakhlak itu seperti apa sih gitu. Kadang ke teman itu seperti apa, saling menasehati. Kadang pun mencoba curi-curi waktu untuk membuat permainan yang sekiranya mengasah kemampuan anak untuk berperilaku baik. Kadang misalkan kayak model tantangan pengen pulang harus ada yang namanya kuis dulu. Misalkan sekarang dipanggil mau pulang nggak? Ya mau pulang ya, dan kalau pulang benar mau kasih sesuatu, kuis berupa pertanyaan. Kalau misalkan jawabannya betul dan benar gitu ya, ini boleh pulang. Oke. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kalau tentang akhlak mah lebih mendasar ya Bu, apalagi kita adalah anak usia dini, apa sih dasarnya atau pondasinya ya. Terus susah untuk mengarahkan karena anak-anak usia dini itu meluapkan perasaannya tuh beda sama anak tingkat-tingkat yang lain. Ada yang di pikiran dan di hati itu langsung diutarakan, beda dengan yang tingkat-tingkatan anak SD atau SMP. Untuk pengarahan itu tuh kita lebih harus mendekati ya. Jadi pendekatannya emang benar-benar. Karena kan si anak itu kan memang susah ditebak sih ya. Jadi apapun apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, kadang diutarakan tuh dalam satu waktu langsung gitu aja ya. Ya mungkin lebih lagi PR buat kita di era digital ini. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.